Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam mata kuliah bahasa Arab, walaupun dalam keadaan yang sederhana, dalam arti tidak bisa saling tatap muka antara kita semuanya di dalam ruangan kelas. Tapi mudah-mudahan dengan sistem ini, karena darurat, tidak mengurangi daripada minat kita dalam menuntut ilmu, dalam mendalami ilmu dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang al-munada. Jadi topik ini kita pilih memudahkan dari saudara-saudara semuanya, karena materi ini sudah ada di dalam buku yang ada pada kalian semua. Oleh karena itu, saudara bisa mendengarkan keterangan saya, juga saudara bisa menyimak buku yang sudah ada di hadapan saudara-saudara semuanya. Kita mulai dari topik al-munada. Munada artinya, kalau an-nida itu artinya panggilan. Kalau al-munada ini isim maf'ul, artinya yang dipanggil. Atau isim yang dipanggil, nama yang dipanggil. Jadi munada. Jadi di dalam kita berbicara atau dalam sebuah tulisan, sering kita jumpai adanya panggilan, panggilan seperti dalam bahasa Indonesia, hai, hai Zaid, datanglah ke sini. Hai anak-anak, tulislah pelajaran. Hai anak-anak semuanya, dengarkanlah baik-baik pelajaran. Itulah di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab pun ada panggilan atau nida. Ya. Jadi yang dipanggil itu namanya munada. Ya. Jadi umpamanya ada ya Zaidu. Ya. Ya-nya ini disebut dengan ya nida. Ya untuk memanggil. Sedangkan Zaidu ini disebut munada. Artinya yang dipanggil. Ya, yang dipanggil. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab, nida, ya, ini panggilan itu ada 5 macam. Yang pertama disebut mufrad alam. Yang kedua disebut nakirah maksudah. Yang ketiga disebut munada mudhof. Yang keempat disebut munada syibhul mudhof. Ya. Yang kelima disebut dengan munada nakirah ghairu maksudah. Yang disebut mufrad alam.
Mufrad itu artinya tunggal. Artinya kalau yang dipanggil itu adalah nama tunggal. Nama tunggal. Nah, mufrad itu tunggal. Alam itu artinya maksudnya di sini adalah nama. Nama yang tunggal. Contohnya Muhammad, Zaid, Umar, ya, Ahmad, Ibrahim. Nah itu mufrad, nama dan mufrad. Bisa dipahami ya. Jadi bukan mufrad di sini itu mufrad lawannya tasniah dan jamak, itu bukan. Tapi maksud di sini adalah mufrad itu tunggal, walaupun nanti di situ terdiri dari jamak mudzakkar salim atau isim tasniah, tetapi karena berupa satu kata, satu kalimat, maka di dalam masalah nida atau munada ini disebut dengan mufrad. Ya. Contohnya mufrad alam. Nah, yang kedua nakiroh maksudah. Nakiroh itu artinya umum. Maksudah itu artinya yang dipanggil itu jelas yang dimaksud. Umum tapi nakiroh, ya. Tapi jelas yang dipanggil. Ya. Jadi pertama mufrad alam seperti ya Muhammadu, ya Zaidani, ya Muslimuna. Ya. Untuk nakiroh mufrad alam dan maksudah ini i'rabnya adalah mabniun ala ma yurfa'u bihi. Ya. Untuk mufrad alam dan nakirah maksudah ini dimabnikan menurut i'rab rafa'nya. Ya, menurut rafa'nya. Seperti ya, yang nakirah maksudah ya rajulu, ya tolibu, ya tulabu. Ya. Nah, di sini untuk mufrad alam dan nakirah maksudah ini dimabnikan menurut rafa'nya. Ya Muhammadu. Ini kan isim mufrad. Kemudian Muhammad ini nama. Maka harus dibaca ya Muhammadu. Tidak boleh Muhammadun. Ya, tidak boleh Muhammadun, ya Muhammadu. Ya. Kemudian ya Zaidani. Ini adalah musanna. Isim tasniyah. Isim tasniyah itu rafa'nya dengan alif. Karena rafa'nya dengan alif, dalam masalah munada dia dimabnikan mabni alif. Di mabni alif itu tidak ada kecuali di dalam masalah nida. Ya, kalau di dalam yang lain mabni itu adalah ada mabni sukun, mabni fathah, mabni dhammah. Tapi di sini ada mabni alif. Karena apa? Zaidani ini dibaca rafa, kemudian alamatnya rafanya adalah alif, maka dalam masalah munada dia dimabnikan mabni alif. Ya muslimuna,
jamak mudzakkar salim, dibaca rafa, ya, kemudian dimabnikan wawu. Sebab apa di sini? Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Mufrad alam ini dimabnikan menurut rafa'nya. Kalau rafa'nya dengan dhamma harus kalau mufrad dengan dhamma, musanna mabni alif, jamak mudzakkar salim mabni wawu. Bisa dipahami, ya. Jadi tidak ada yang Muhammadan. Kemudian yang kedua disebut nakirah maksudah, ya. Jadi umum tapi jelas yang dituju. Ya rajulu, rajulu ini isim nakirah umum, ya. Tapi ketika rajul ini jelas rajul yang dituju, laki-laki yang dituju, maka dimabnikan menurut rafa'nya dhammah. Ya thalibu ini juga dimabnikan. Ya tullabu mabni dhammah. Jadi untuk mufrad alam dan nakirah maksudah, kedua-duanya itu dimabnikan menurut i'rab rafa'nya, ya, bisa dipahami. Nah, sekarang yang ketiga, 4 dan 5 ini istilahnya mubtada adalah mansub, dibaca nasab, bukan mabni tapi dibaca nasab. Yang pertama adalah munada mudhof. Ya, mudhof itu di sini adalah yang dipanggil itu terdiri dari dua kata. Dua kata. Seperti ya Rasulullah. Ya. Ya Talibal Fasli. Ya Qari'al Qur'ani. Ya. Jadi munada mudhof adalah panggilan, tapi yang dipanggil itu terdiri dari dua kata. Rasulullah itu kan terdiri dari kata Rasul dan kata Allah. Talibal fasli dari talib dengan al-fasli, ya. Maka munada mudhof ini harus dibaca nasab, ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah, tapi ketika ada ya nidanya dan Rasulullah harus dibaca nasab. Ya Talibal Fasli harus dibaca nasab. Ya Qari'al Qur'ani. Nah, disebut mudhof karena di sini Rasul mudhof kepada Allah. Talib mudhof kepada Fasl, Qari mudhof kepada Al-Qur'ani. Maka sebagaimana sudah kita ketahui, mudhof ilah itu selalu dibaca jar. Ya Rasulullah. Ya Jaddal Husaini. Kalau kita sering mendengarkan bacaan di dalam berjanji atau sholawat itu, ya Rasulullah, jangan dibaca ya Rasulullah, ya. Itu salah itu, ya. Kemudian yang kedua itu yang dibaca nasab adalah munada sibhul mudhof, serupa dengan mudhof, ya. Ya tolian jabalan, ya. Jadi tidak dibaca ya toli al jabali, tapi ya tolian jabalan. Hei orang yang naik gunung, ya. Ya kariman khuluquhu, ya. Hai orang yang mulia khuluquhu, akhlaknya. Ini dibaca nasab. Ya.
Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga yang dibaca nasab atau mansub adalah nakiroh ghairu maksudah. Tadi ada nakiroh maksudah, sekarang ada nakiroh ghairu maksudah. Ya. Pamannya ada orang buta mengatakan, ya rojulan khud biadi. Hei orang laki-laki, ya, khud biadi, peganglah tanganku, artinya dia minta dituntun. Jadi rojulan ini sifatnya umum, tapi tidak jelas yang dimaksud. Jadi rojul siapapun, laki-laki siapapun, ya. Berbeda dengan nakirah maksudah, umum tapi jelas yang dimaksud. Ya rojulu, ya tolibu. Nah ini nakirah dan jelas yang dimaksud. Tetapi di sini ya rojulan khud biyadi. Rojulan ini sifatnya umum dan tidak jelas yang dimaksud. Jadi rojul siapapun, orang yang lewat, orang yang ada di situ, dia minta tolong orang buta tadi supaya dia dituntun. Jadi umpamanya ada di rambu-rambu lalu lintas itu, ya. Kemudian di sana ada peringatan ya saik ikhdar, ya saikon ikhdar, atau ati, ya, ya, ati, ya, ikhdar, yati al rumuzal, rumuzal apa itu namanya, rumuzas syari, namanya gitu. Ya saikon, hai pengemudi, sopir. Nah ini yang dipanggil ini umum dan tidak jelas siapapun, pokoknya dia adalah pengemudi, ya. Jadi umum dan tidak jelas yang dimaksud, maka di sini dibaca nasab. Ya saikon ikhdar, hai pengemudi, hati-hatilah, ya. Ya saikon ati rumuzas syari, hai pengemudi, taatilah apa itu namanya, aturan-aturan jalan raya, ya. Nah di sini saikon dibaca nasab, dia disebut dengan munada nakiroh dan tidak dimaksud. Jadi saudara bisa membedakan antara nakiroh maksudah dengan nakiroh ghairu maksudah. Nakiroh maksudah artinya umum dan jelas yang dituju, maka dimabnikan menurut rafa'nya. Ketika mufrad rafa'nya dengan dhamma, maka disebut dengan mabni dhamma. Tapi kalau nakiroh maksudah sama-sama memanggil seorang laki-laki, tapi yang ditanggil ini tidak jelas orangnya, maka dia harus dibaca nasab. Ini dibedakan. Di dalam munada sering kita jumpai panggil ya Allah, ya Allah, ya. Kata ya Allah ini, ya-nya ini bisa diganti mim yang ditasdid, ya. Diganti, jadi Allahumma. Allahumma ini asalnya adalah ya Allah. Ya-nya ini dibuang,
Kemudian ya-nya ini diganti mim yang ditasdid. Allahumma. Bisa dipahami ya. Jadi Allahumma sama dengan ya Allah. Jadi kalau sudah ada Allahumma ya tidak ya Allahumma. Ya. Kalau sudah Allahumma ya Allahumma. Kalau tidak Allahumma ya memanggil kepada Allah dengan ya Allah. Ini Allahumma. Allahumma hdini dan sebagainya itu kan dalam doa-doa kita sering menjumpai ya, banyak kita jumpai Allahumma, ya Allah dan sebagainya, ya Rabbi ya. Ini khusus kata Allah yang diganti dengan ya-nya dengan mim ini, tidak yang lain ya. Tidak ya Rabbi terus ya Rabbuma, tidak ada. Jadi khusus ya Allah Abdul Jalal. Kemudian kalau yang dipanggil itu adalah al, ada alnya ya. Ya. Berarti alladzi. Nah, ini kan ada alnya ya. Maka ya-nya ini adalah diganti tangan ayyuha, tambah ayyuha. Ayyuha atau ya ayyuha. Bisa ayyuhalladzina, bisa ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Jadi tidak alladzina ada alnya ini kemudian hanya pakai ya. Tidak yalladzina, itu salah. Tidak benar. Jadi kalau yang dipanggil itu ada alnya, maka menggunakan ayyuha atau ayyuha dibubui dengan ya menjadi ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina amanu ya, ya ayyuhal muslimuna ya, ayyuhal hadirun ya, tidak yal hadirun tapi ayyuhal hadirun atau ya ayyuhal hadirun ya. Jadi saya ulangi dari depan lagi. Jadi nida itu artinya panggilan, munada itu yang dipanggil seperti ya zaitu ya. Ini ya-nya ini disebut ya nida ya. Ya-nya disebut ya nida. Zaitu ini disebut munada yang dipanggil ya, ya nida. Nah, yang dipanggil ini ya, ini bermacam-macam. Ada yang dipanggil itu yang dalam istilah mufrad alam. Mufrad itu namanya itu tunggal, alam itu nama. Nama sing terdiri dari satu kata. Walaupun itu berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, tapi di sini satu kata. Muslimuna kan satu kata. Ya. Ini mufrad alam. Ya. Kemudian yang kedua itu nakiroh maksudah. Nakiroh itu artinya umum, maksudah itu yang jelas, yang dituju. Ya, ya rajulu. Ya apa itu namanya? Ya waladi, ya waladi. Ya. Jadi ya waladi itu maksudnya di mabni dhamma sebab, tapi di situ karena diakhiri dengan ya maka tidak ya waladui tapi ya waladi, sebab sebelum huruf akhir itu adalah ya, maka sebelumnya harus dibaca kasroh. Ya tolibu, ya gulamu, ya gulamu dan sebagainya. Itu i'rabnya adalah mabni mayur fa'ubihi. Mayur fa'ubihi itu adalah mabni menurut i'rab rafa'nya ya. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga sampai 5 ini dibaca nasab.
munadanya yang dipanggil dibaca nasab. Pertama ketika yang dipanggil itu mudhof, artinya Rasulullah. Rasul ini mudhof. Mudhof kemarin itu apa sih? Yaitu isim, dua isim. Isim yang pertama dua isim, Rasul dengan Allah. Rasul dimudhofkan, disandarkan kepada Allah. Ya, ketika dalam munada, ya, munada mudhof ini harus dibaca nasab. Ya Rasulullah, ya thalibal fasli, hai siswa kelas, ya qori al-Qur'ani, hai pembaca Quran. Bisa dipahami mudah ini. Sibhul mudhof, karena di sini tidak mudhof, tidak bisa. Ya toli al-jabali, hai orang naik gunung, hai orang yang naik gunung. Ya, ini disebut munada sibhul mudhof. Dia dibaca nasab. Ya kariman khuluquhu. Ya, ini sibhul mudhof. Kemudian yang 5 termasuk bagian yang ketiga ini yaitu nakiroh ghairu maksudah. Nakiroh itu menunjukkan arti umum, ghairu maksudah itu artinya tidak jelas yang dituju. Ya rojulan hud biyadi, hei orang laki-laki. Ini laki-laki siapa saja? Ya. 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 Ya saikon, hei pengemudi. Nah ini kan pengemudi. Rambu-rambu jalan itu kan tidak jelas yang dituju. Pokoknya dia itu pengemudi. Ya, maka intinya adalah apa? Munadanya adalah menggunakan munada yang disebut nakiroh ghairu maksudah ini. Lah, alat yang digunakan untuk memanggil itu ada di dalam buku itu ada. Jadi dalam buku itu ada huruf hadfu harfin nida. Ya, huruf nida itu kadang-kadang dibuat. Rabbana asalnya adalah ya Rabbana. Rabbi ya Rabbi. Ya, ya Rabbi. Kalau ya-nya dibuang, ini ya apa mutakalanya dibuang. Allahumma asalnya ya Allah, ya-nya dibuang, diganti mem yang di tasdid sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kemudian alat nida yang lain, alat untuk memanggil yang lain yaitu ada hamzah a, ya, a, ya, aya, haya, wa, ayu, ayuha, dan ayatuha. Ini di dalam ilmu balaghah itu memang ada penggunaannya masing-masing. Sebab kadang-kadang ada yang dipanggil itu jauh tapi dekat di hati. Ada yang dipanggil itu dekat orangnya tapi jauh di hati. Sehingga ada alat-alat nida yang berbeda-beda. Di sini tidak diurai secara dalam tentang penggunaan alat-alat nida itu, kapan digunakan. Tapi yang umum panggilan itu adalah dengan menggunakan ya atau ayu. Haya, 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 memanggil marilah, ya. Mari, mari. Kemudian di sini ada beberapa latihan untuk pendalaman dari keterangan yang telah kita terima dari firman Allah atau ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Pertama, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu itu adalah mu'anas, maka ayat yuha dibuat ayatuha. Jadi kalau yang dipanggil itu adalah mu'anas, maka ayuha dimu'anaskan, ya, menjadi ayatuha.
Tahu dari mana? Sebab nafsu ini disifati dengan mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Ya. Jadi karena disifati dengan mutmainnah, maka nafsu ini adalah mu'annas. Maka alat panggilnya adalah juga dimu'annaskan, bukan ayyuha. Tapi ayatuha. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi alladzina ini adalah menempati i'rabnya jamak mudzakkar salim. Atau di dalam istilah ada mulhaq, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, namanya jamak mudzakkar itu ya jamak yang menunjukkan arti laki-laki. Maka nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil adalah dengan mudzakkar, yaitu ayyuha. Ya, ayyuha kalau nafsu ayatu. Ya, gitu. Tapi kalau hanya ya saja itu sama. Ya, umpamanya ya Zaidu dengan ya Fatimatu sama. Tapi kalau menggunakan ayyuha itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ayyuha dengan ayyatuha. Ayyuha untuk laki-laki, ayyatuha untuk perempuan. Tapi kalau ya, haya, ya itu sama, ya sama. Haya, haya. Kemudian Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kul, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Di Qulillahumma, ini asalnya kan kul, ya Allah. Ya Allah, ya tadi sudah saya sampaikan, kalau Allah, ya-nya itu bisa dibuang, kadang-kadang bisa dibuang. Kemudian diganti mim yang tasdid, asalnya ya Allah menjadi Allah. Ya ma'syaras sabab manis tapo aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Ini munada apa ini? Ini munada mudhof. Ya. Ma'syar mudhof kepada sabab. Dalam kaidah tadi munada mudhof itu harus dibaca nasab. Ya Rasulullah, ya ma'syaros sababi, tidak ya ma'syaru, tapi harus dibaca ya ma'syaros sababi. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya ma'syarol jinni qad istaksartum minal ins. Hai golongan jin atau setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi ma'syara ini mudhof, al jinni mudhof ilaih, maka ini disebut dengan munada mudhof. Yang dipanggil ini mudhof, terdiri dari dua kata. Ingat-ingat ini, mudhof dan mudhof ilaih, maka harus dibaca nasab. Ya ma'syara, tidak ya ma'syaru, salah, ya ma'syarol jinni. Kemudian contoh lain, ya mu'adu la tada antaku lafi duburi kulli sholatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Abu Dawud. Ya Mu'adzu, hai Mu'ad, janganlah kau meninggalkan berdoa, berucap pada setiap akhir sholat. Ya. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat engkau dan banyak bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku
kepadamu. Dia mu'adzu ini munada apa? Ini munada mufrad alam. Ya. Mufrad itu tunggal, nama tunggal. Ya. Alam itu nama sing apa itu namanya? Katanya itu, ya itu tunggal. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya Muhammadu, ya mu'adzu. Ya, mufrad alam, maka dia mabni dhammah, ya mu'adzu. Ya mu'adzu. La tada antaku lafi kulli duburi sholatin. Ya sudah bisa dipahami ini. Jadi nama yang tunggal, ijen ini. Bukan terdiri dari dua. Walaupun nama umpamanya Abdullah. Ya Abdullah. Itu kan abd dengan Allah, Abdullah. Ya, Abdullah. Ini jenenge Abdullah. Tapi ketika dibuat nida, maka menjadi ya Abdallah. Ya Abdallah. Ini mudhaf ilaih. Jenenge Abdullah, Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Ya, gitu. Ya. Kemudian ada latihan lagi. Di bawah itu ada 3. Ya Aliyu Iqra al-Qur'ana. Ya Aliyu ini disebut munada apa? Ya, sebagaimana keterangan tadi, kalau ada nama kok ijen satu kata, maka ini disebut munada mufrad. Maka dia dimabnikan dhammah, ya Aliyu. Ya Aliyu, ya Umaru. Ya. Kalau ya Ustadzu gimana? Ustadzu kalau jelas guru yang dipanggil itu jelas, maka itu disebut dengan nakirah maksudah. Ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Ya, Ustadzu nakirah maksudah. Ya Aliyu Iqra al-Qur'ana. Hei Ali, bacalah Al-Qur'an. Kemudian contoh yang kedua. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, hai Adam, ambihum, ceritakanlah kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama mereka. Ya Adamu. Adamu ini nama tunggal seperti Aliyu. Ya, seperti Aliyu. Karena Aliyu, Adamu ini adalah mufrad, tunggal dan nama, maka harus dimabnikan dhammah. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kemudian ya gulamu. Ya gulamu. Nah, ini disebut dengan munada nakirah maksudah. Ya gulamu. Ihfazillaha yahfadka. Hai gulam. Ya, gulam. Ini nakirah umum, tapi jelas yang nakirah artinya kan isim nakirah ini kan tidak ada alnya di dalam kaidah isim nakirah dan makrifat itu dulu itu. Ya gulamu. Ini nakirah maksudah. Ya, umum tapi jelas yang dituju ya gulamu. Ya, gulamu. Ya, maka adalah di i'rabnya atau harokatnya adalah dimabnikan dhammah, ya. Karena di sini isim mufrad kemudian rafa'nya itu dengan dhammah, maka mabni dhammah. Secara umum mufrad alam dan nakirah maksudah itu dimabnikan menurut i'rab rafa'nya. Ya. Sampai di sini pertemuan kita secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, ya.
kemudian bisa memanfaatkan media-media yang lain untuk memperkaya daripada materi ini. Ya, banyak sekali contoh-contoh di dalam buku, ya, di dalam bacaan-bacaan, ya, redaksi yang menggunakan nidak atau munada ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu yang akan datang, ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.